Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidatul Muthaharoh. Saya dari kelompok 6 Ushul Fiqh. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dalalah al-nas. Dalalah secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab dalalata, bentuk masdar dari dala yadullu yang berarti menunjukkan. Secara umum, dalalah memiliki pengertian yaitu memahami sesuatu atas sesuatu. Sedangkan secara istilah, dalalah adalah suatu pengertian yang ditunjuki oleh suatu lafadz. Jadi dapat diartikan dalalah itu adalah upaya memahami makna atau kandungan dari suatu lafadz. Kemudian nas secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti zuhur atau jelas. Sedangkan secara istilah, nas memiliki dua pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Untuk pengertian umum, nas itu diartikan sebagai firman Allah maupun hadis Rasulullah. Jadi, di pengertian yang pertama itu, nas itu diartikan sebagai ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Untuk di pengertian yang kedua, nas itu diartikan sebagai lafadz yang menunjukkan arti yang asli dan muncul dari lafadz itu secara jelas maupun tidak jelas. Jadi nas itu adalah suatu lafadz yang memiliki arti atau memiliki kandungan. Jadi dapat disimpulkan, dalalah al-nas adalah upaya untuk memahami nas-nas yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Upaya untuk memahami kandungan apa atau hukum apa yang ada dalam suatu teks Al-Quran maupun teks hadis. Nah, kemudian dalalah al-nas nanti akan dibagi-bagi lagi menjadi 4, yaitu dalalah al-ibarah, al-isyarah, dilalah al-dilalah, dan dilalah al-iqtidah. Itu nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang klasifikasi pengambilan makna nas. Klasifikasi pengambilan makna nas ada 4. 1. Ibarah al-nas. 2. Isyarah al-nas. 3. Dilalah al-nas. 4. Iqtidlah al-nas. Ibarah al-nas yaitu bentuk kalimat yang tersusun dari kata dan susunan kalimat. Yang dimaksud dengan pemahaman dari ungkapan nas adalah arti yang langsung dapat dipahami dari bentuknya. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 275 artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bentuk nas ini menunjukkan adalah yang jelas kepada dua makna yang masing-masing merupakan maksud dari redaksinya. Sudah jelas bahwasannya halal jual beli dan haram riba. 2. Isyarah al-nas. Yang dimaksud pemahaman dari isyarah al-nas adalah makna yang tidak secara langsung dipahami dari kata-kata dan bukan maksud dari susunan katanya, melainkan makna lazim atau biasa yang sejalan dengan makna yang langsung dari kata-katanya. Contohnya dihalalkan surah Al-Baqarah ayat 187 artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah sehingga jelas bagi kamu
benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ayat ini menunjukkan sahnya puasa bagi orang yang pagi-pagi masih dalam keadaan junub. Gitu. Kalau kamu tadi malam itu bergaul sama istrinya, terus pagi-pagi masih junub, itu nggak apa-apa diterusin. 3. Dilala an-nas yang dimaksud dengan suatu yang dipahami dan petunjuk nas adalah makna yang dipahami dari jiwa dan rasionalitas nas. Contohnya surah An-Nisa ayat 10, artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lazim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Dari ungkapan nas ini dapat dipahami keharaman para menerima wasiat untuk memakan harta anak yatim secara lazim. Nah, di sini haram bagi orang-orang yang memakan anak yatim. Yang keempat, iktidla an-nas. Yang dimaksud dengan pemahaman dari iktidla an-nas adalah makna logika yang mana kalimat itu tidak dapat dipahami kecuali dengan mengira-ngira makna itu. Nah, contohnya di sini hadis Ibnu Majah, Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahan umatku yang tidak disengaja karena lupa dan yang dipaksa melakukannya. Dari ungkapan hadis tersebut, lahirnya menunjukkan terhapusnya perbuatan bila keliru, lupa atau dipaksa. Kalau kamu melakukan perbuatan, kalau keliru ataupun lupa itu atau dipaksa, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari pemateri kedua dan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Maghribiah akan menjelaskan tentang pengertian mantuk dan pembagiannya. Yang pertama, pengertian mantuk. Mantuk adalah lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain, bahwa mantuk itu ialah makna yang tersurat atau terbaca. Jadi, maksudnya adalah misalnya dalam suatu dalil, dan dalil tersebut itu terdapat pengertiannya dan juga maknanya. Hukumnya itu diambil dari pengertian yang terdapat pada dalil tersebut, dan pengertian tersebut dapat dipahami dengan jelas tanpa harus mencari makna yang tersirat yang ada pada dalil tersebut. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 145 yang artinya, katakanlah, tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesungguhnya yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, yaitu kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Dan barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak mengikannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mantuknya di sini adalah kita dilarang untuk memakan makanan seperti daging babi, darah, itu diharamkan. Nah, yang kedua itu pembagian mantuk. Mantuk yang pertama, mantuk sari. Mantuk sari yaitu penunjukan lafaz nas yang jelas secara langsung tercakup dalam ungkapan lafaz nas. Nah, mantuk sari di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama nas dan yang kedua dohir.
Yang pertama nas. Nas yaitu lafaz yang bentuknya telah dapat menunjukkan makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Misalnya sesuatu yang sudah jelas dan tidak mungkin ditakwilkan lagi. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali, itulah hari yang sempurna. Jadi nasnya di sini itu kita diwajibkan untuk berpuasa 3 hari ketika kita berada di Mekah, sedangkan yang 7 hari ketika kita sudah pulang kembali. Jadi kita berpuasa 3 hari di Mekah dan 7 harinya itu kita berpuasa di rumah, seperti itu. Terus yang kedua itu zahir. Zahir adalah suatu perkataan yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika ia diungkapkan, tetapi disertai kemungkinan makna yang lemah. Jadi maksudnya di sini zahir ini kebalikan dari nas. Kalau nas itu maknanya sudah jelas dan tidak usah ditakwilkan kembali, sedangkan yang zahir itu perlu penjelasan dan perlu ditakwilkan lagi maknanya lebih dalam. Contohnya itu pada Quran surat Az-Zariyat ayat 47 yang artinya dan di langit yang kami bangun dengan tangannya. Nah, dengan tangannya maksudnya di sini itu yang perlu digarisbawahi itu dengan tangannya. Dengan tangannya itu kan nggak mungkin dengan kita membangun langit dan bumi itu dengan tangan manusia. Tidak mungkin diartikan dengan tangan manusia. Maka tangan di situ ditakwilkan sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan klasifikasi mantuk yang kedua, yaitu mantuk ghairu shar'i, di mana pengertiannya adalah mantuk yang maknanya tidak muncul dari makna yang diletakkan untuknya. Namun demikian, makna itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan darinya. Contohnya yaitu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji, dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Jadi, puasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila pulang kembali itu tidak bisa dipisahkan atau ditinggalkan. Jika salah satu di antara keduanya itu ditinggalkan atau tidak dilaksanakan, maka tidak akan menjadi 10 hari yang sempurna. Untuk mantuk ghairu shar'i dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dalalah al-ima, yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh satu lafaz, tetapi melalui pengertian logisnya, karena menyebutkan satu hukum langsung setelah menyebutkan suatu sifat atau peristiwa, atau teks yang diberingi dengan lafaz tertentu. Contohnya Quran surat Al-Infitor ayat 13 yang berbunyi innal abrara lafi naim, yang artinya sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan berada di dalam kenikmatan. Makna dalam ayat ini mempunyai maksud, yaitu bahwa mereka dalam kenikmatan sebagai imbalan atas kebajikan mereka. Jadi orang-orang yang berada di dalam kenikmatan itu adalah imbalan dari perbuatan mereka. Perbuatannya itu yang seperti melakukan kebaikan dan melakukan sesuatu yang bersifat positif. Untuk yang kedua yaitu dilala iktidak, maksudnya yaitu kebenaran atau dilala atau petunjuk
sebuah lafaz kepada makna terkadang tergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan. Contohnya yaitu, maka di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Makna dari ayat di atas memerlukan satu lafaz yang tidak disebutkan, yaitu faftara fa'iddatun atau lalu ia berbuka. Jadi dalam arti tersebut kan tidak dijelaskan bahwa mereka itu tidak membatalkannya atau berbuka, sebab kewajiban mengqada puasa bagi musafir atau orang yang sedang sakit yaitu jika puasanya tersebut dibatalkan atau berbuka puasa. Untuk yang ketiga yaitu dilala isyarah, yaitu makna yang ditarik dari lafaz namun bukan itu yang dimaksud oleh lafaz, akan tetapi ia memiliki hubungan kelaziman dengan konteks uraian. Contohnya yaitu Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu ibu dan bapak, karena ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Yang dimaksud dalam ayat ini bukan ibu yang telah mengandung dan menyapih, tetapi lebih kepada bagaimana perjuangan ibu dalam membesarkan kita dengan segala kesusah payahannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Jika puasanya tersebut dibatalkan atau berbuka puasa. Untuk yang ketiga yaitu dilala isyarah, yaitu makna yang ditarik dari lafaz namun bukan itu yang dimaksud oleh lafaz, akan tetapi ia memiliki hubungan kelaziman dengan konteks uraian. Contohnya yaitu Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu ibu dan bapak, karena ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Yang dimaksud dalam ayat ini bukan ibu yang telah mengandung dan menyapih, tetapi lebih kepada bagaimana perjuangan ibu dalam membesarkan kita dengan segala kesusah payahannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih.